Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pastinya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita sedang mengalami pandemi corona belum selesai, malah masuk kepada masalah ekonomi, di mana orang banyak bilang bahwa masalah ekonomi ini lebih parah daripada masalah pandemi. Apa yang dulu kita lakukan hari ini kita bisa dapatkan hasilnya hari ini. Apa yang dulu kita kerjakan saat ini dan kita bisa menarik hasilnya pada sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Tapi semua itu tidak ada di masa pandemi itu. Hari ini kita nggak bisa bekerja, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Bahkan uang cadangan kita yang kita simpan, kita tabung, kita cadangkan untuk kita gunakan di masa-masa mendesak, hari ini sudah dikeluarkan untuk kebutuhan hari ini. Alkitab ada satu cerita mencatat yang menurut saya hampir sama dengan apa yang kita alami hari ini. Mari kita mau lihat Habakuk 3 ayat 16 Bapak Ibu Saudaraku. Demikian kata firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Masalah pertama yang dihadapi Habakuk adalah kejahatan yang terjadi atas bangsa Israel, dan musuh menyerang bangsa Israel dan berbuat banyak hal kejahatan. Ayat 16 bagian awal tadi, Habakuk bercerita tentang begitu mengerikannya, begitu menakutkannya kejahatan yang terjadi di saat itu. Bahkan kejahatan yang terjadi di masa itu berdampak kepada masalah ekonomi. Ayat 17 Habakuk bilang begini Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bukankah itu terjadi seperti yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Dua hal yang terjadi di masa Habakuk, kejahatan berdampak kepada krisis ekonomi. Hari ini pandemi terjadi berdampak kepada masalah ekonomi juga. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Pastinya harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau Habakuk tercatat ini untuk kita umat Tuhan, belajar untuk meneladaninya. Ketika di masa yang tidak menentu, Habakuk melakukan hal. Ayat 16 bagian terakhir bilang begini Bapak Ibu Saudaraku. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk di dalam masa yang tidak menentu, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak mengenakan, menyebalkan, Habakuk memilih untuk tenang menanti persoalan itu berlalu. Habakuk memilih untuk tetap tenang menanti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Tetap tinggal tenang supaya semua yang terjadi ini berlalu karena ada pertolongan Tuhan buat kita anak-anaknya. Hal kedua, di dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan, Habakuk melakukan hal yang kedua. Ayat 18 mengatakan gini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, Habakuk sangat yakin kepada Tuhannya bahwa Tuhannya pasti menolong dia dan Tuhannya sanggup menolong dia. Dia sangat percaya Habakuk penuh. Oleh sebab itu dia bisa tinggal tenang, dia bisa menanti dengan tenang untuk semua persoalan itu berlalu. Apakah percaya kita kepada Tuhan Yesus penuh? Ini yang menjadi pertanyaan. Hendaklah kita bisa belajar seperti Habakuk, percaya kita penuh sehingga kita bisa menanti dengan tenang pertolongan Tuhan. Percaya kita harus penuh sehingga di dalam kesesakan kita belajar bersorak-sorai
dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Ayat 18 di terjemahan lain dipakai kata begini, Bapak Ibu Saudaraku. Aku akan tetap bersuka cita dan merasa bahagia karena Allah menyelamatkan aku. Ini yang kita harus tetapkan di hati kita. Aku percaya kepada Tuhan Yesus sanggup menolong aku dan pasti menolong aku. Sehingga sikap kita di dalam menghadapi semua persoalan yang terjadi hari ini, kita menanti dengan tenang. Kita tetap bersorak-sorai, beria-ria, bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetap sehat. Dan mari kita berdoa sebelum kita selesai dalam pesan gembala pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang maha kasih, yang pasti menolong kami dan sanggup menolong kami. Kami percaya semua yang terjadi ini ada dalam kendali Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang dapat kami percayai sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup membawa manusia masuk surga, kami minta semua doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sehat selalu dan tetap semangat.